Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gian Ajeng Kinantika dengan NIM 1182060038 dari kelas 5B. Kali ini saya akan membahas materi biokimia tentang biokimia hormon. Apa itu hormon? Kira-kira apa ya? Kata hormon berasal dari bahasa Yunani yang artinya membangkitkan atau memacu. Hormon merupakan zat yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, yang kemudian langsung dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon memiliki susunan kimia berupa amina, protein, dan steroid. Amina merupakan variasi susunan asam aminotirosin yang disebut juga sebagai hormon sederhana. Hormon yang termasuk pada kelompok ini yaitu tiroksin dari kelenjar tiroid, epinervin dan norepinervin dari medula adrenal. Kemudian ada protein. Protein ini merupakan rantai asam amino. Hormon yang termasuk pada kelompok ini yaitu insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, dan juga kalsitonin dari kelenjar tiroid. Rantai pendek asam amino disebut dengan peptida. Dan contoh dari hormon peptida yaitu hormon antidiuretik dan hormon oksitosin yang disintesis oleh hipotalamus. Kemudian ada steroid yang merupakan kolesterol yang menjadi prekursor hormon steroid. Hormon yang termasuk pada kelompok ini yaitu ada koristol dan aldosteron dari korteks adrenal, kemudian ada estrogen dan progesteron dari ovarium, dan ada testosteron dari testis. Hormon berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan, perkembangbiakan dan ciri-ciri seksual, mempengaruhi cara tubuh dalam menggunakan dan menyimpan energi, dan mengendalikan volume cairan dan kadar air dan garam di dalam darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar akan mengenali sel target yang memiliki reseptor. Terdapat dua jenis reseptor hormon, yaitu reseptor membran dan reseptor intrasel. Contoh hormon yang memiliki reseptor membran diantaranya ada ACTH, ADH, FSH, LPH, LH, TSH, PTH, glukagon, insulin, adrenalin, dan non-adrenalin. Sementara, untuk contoh hormon yang termasuk reseptor intrasel yaitu ada estrogen, glukokortikoid, mineral kortikoid, progestin, kalsitriol, androgen, dan hormon tiroid. Kemudian kita lanjutkan ke mekanisme kerja hormon. Dapat kita lihat penjelasan singkat tentang mekanisme kerja hormon pada gambar ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kelenjar hormon memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah, kemudian hormon bergabung dengan reseptornya dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenyl siklase yang meningkat menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel yang dapat mengubah proses di dalam sel seperti aktivitas enzim, permeabilitas membran, dan lain-lain. Dapat kita sederhanakan bahwa proses hormonal terdiri dari dua tahap, yaitu pembentukan hormon sampai pada dinding sel atau plasma, dan tahap kedua yaitu peningkatan jumlah AMP siklik hingga terjadinya pertumbuhan atas proses dalam sel. Selanjutnya kita membahas mengenai kelenjar-kelenjar hormon. Kelenjar-kelenjar hormon terdiri dari kelenjar utama yaitu hipotalamus dan hipofisis, kemudian ada kelenjar endokrin tepi yang terdiri dari kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar gonad yang terdiri dari testis dan ovarium. Kemudian berikut tabel dari kelenjar dan hormon yang dihasilkan serta fungsi dari hormon tersebut.
seperti pada hipofisis, pada lobus anteriornya, menghasilkan hormon growth hormone atau GH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang. Kemudian ada prolaktin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Kemudian ada LH dan FSH untuk merangsang kelenjar tiroid. Kemudian ada ACTH untuk mempengaruhi pertumbuhan, maturitas, dan fungsi organ seks sekunder dan primer. Kemudian ada hormon MSH untuk merangsang pembentukan steroid oleh korteks adrenal. Kemudian ada lobus posterior yang menghasilkan hormon ADH, fosfoperesin, dan oksitosin. Kemudian ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin atau T4, kemudian ada hormon tirodotironin atau T3, kemudian ada tirokalsitosin atau TCT. Kemudian ada kelenjar paratiroid menghasilkan hormon PTH atau paratohormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat, dan juga meningkatkan resorpsi tulang. Kemudian ada kelenjar adrenal, terdiri dari korteks yang menghasilkan hormon glukokortikoid, kemudian ada mineral kortikoid, dan juga androgen pada pria. Kemudian bagian medulanya menghasilkan hormon epinefrin dan juga norepinefrin. Kemudian pada kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian ada glukagon dan juga ada somatostatin. Kemudian kelenjar yang terakhir yaitu ada kelenjar gonad, terdiri dari testis dan juga ovarium. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang perkembangan karakteristik seks sekunder pria. Sementara ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron untuk merangsang perkembangan karakteristik seks sekunder wanita dan berpengaruh terhadap penyembuhan menstruasi.